Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yulia Agnesia. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal latihan TIU CPNS ya, part ke-6 ya sekarang. Jadi sudah ada 5 video sebelumnya. Kalian bisa cek video-video yang sebelumnya itu untuk latihan drilling soal TIU CPNS, khususnya untuk kemampuan numerik ya. Oke, agar latihannya maksimal gitu ya. Jadi kalian bisa pause setiap soal yang saya bahas, kemudian untuk ngecek jawabannya bisa didengarkan atau disimak penjelasan dari saya. Oke, terima kasih. Kita mulai soal pertama. Oke, soal pertama ini adalah bentuk soal hitung cepat ya. Jadi di sini gimana caranya supaya kita bisa mengerjakannya tanpa text time gitu ya. Jadi hanya dengan melihat kita tahu jawabannya gitu. Nah, gini ya, ini ada trik di sini. Ini adalah operasi campuran, di mana ini adalah operasi kali, perkalian, kemudian ini pengurangan, lalu perkalian lagi. Nah, sebelum kalian melakukan perkalian apapun itu gitu ya, kalian lihat dulu nih bentuknya gitu. Oke, kalau misalnya operasi campuran itu udah otomatis yang dilakukan pertama kali adalah sesuai dengan urutan Kabataku, yaitu kali. Nah, selain itu perhatikan di sini. Di sini adalah perkaliannya itu berbentuk perkalian yang mirip atau sama, hampir mirip gitu, yaitu perkalian 6 dengan 1,24 dan 5 dengan 1,24 atau sebaliknya. Nah, ketika kalian menemukan dua buah perkalian dengan salah satu suku yang sama ya, maka kita bisa mengerjakannya dengan cara menganggap seperti ini. Suku yang sama itu sebagai P misalnya, atau variabel lah gitu ya, X, P gitu. Nah, maka ini menjadi 6P gitu kan ya, dikurang 5P. Nah, berdasarkan operasi aljabar satu variabel, 6P dikurang 5P itu adalah 1P ya, atau P aja gitu. Nah, ingat P kita tadi apa? 1,24. Ya udah, berarti jawabannya A gitu ya. Jadi triknya di sini adalah ketika menemukan suku yang sama dalam bentuk dalam dua operasi perkalian, maka misalkan gitu ya, suku yang sama tersebut dengan variabel gitu. Oke, soal selanjutnya. Ya, kita ketemu lagi dengan bentuk deret. Di sini ya, kalian menemukan ada angka 15 yang terdapat 3 berturut-turut sebanyak 3 kali. Udah otomatis ini bukanlah loncat 1 gitu ya, ataupun loncat 2 gitu. Nah, maka kita di sini langsung aja kita cek loncat 3 ya. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. 11 ke 13 plus 2 plus 2 plus 2. Next, 14 pasangannya ke 15, kemudian ke 16, kemudian ke sesuatu yang kita nggak tahu. Nah, 14 ke 15 plus 1, 15 ke 16 plus 1, udah otomatis di sini yang pengen kita cari adalah 16 plus 1 adalah 17. Next, 12 ke 15 ke 18 dan ke yang pengen kita cari. Nah, 12 ke 15 plus 3 plus 3, ini plus 3 juga, yaitu 21. Jadi jawabannya C. Next, soal nomor 3. Perbandingan umur Yeni dan Yuma sekarang adalah 2:3. Jika jumlah umur mereka 4 tahun lagi adalah 28, maka selisih umur mereka 10 tahun yang akan datang berapa gitu. Nah, sebenarnya ini juga tricky gitu ya. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah perbandingan sekarang, sedangkan yang diketahui adalah umur 4 tahun, jumlah umur 4 tahun lagi. Nah, perhatikan jumlah umur 4 tahun lagi itu artinya apa? Yeni plus 4 dan Yuma juga di plus 4, ya kan? Nah, artinya apa? Jumlah umur sekarang ya, atau jumlah umur si Yeni dan Yuma sekarang itu adalah
28 dikurangi 8. Kenapa? Karena kalau sekarang tentu saja INI-nya dikurang 4, IUMA-nya juga dikurang 4, berarti dikurang 8 kan gitu, yaitu 20. Ya, jadi sebenarnya umur mereka totalnya sekarang 20 gitu. Nah, kemudian kita cari tahu nih umur si Yeni berapa dengan menggunakan angka perbandingan Yeni. Berarti si Yeni umurnya itu adalah 2 dibanding dengan jumlah angka perbandingan, karena yang kita ketahui di sini adalah jumlah umurnya. Ya, berarti ini 5 dikali 20. 20 bagi 5, 4. 2 kali 4, 8. Jadi si Yeni itu sekarang 8 tahun. Nah, si Yuma berarti 3 per 5 kali 20. Berarti ini 3 kali 4, 12 tahun. Jadi umurnya si Yuma ya 12 tahun. Nah, jarak umur mereka berapa nih? Atau selisih umur mereka 4 tahun kan ya? Nah, mau mereka 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, tetap aja kan jarak umur mereka tuh 4 tahun. Jadi kita nggak perlu ngecek umur mereka 10 tahun lagi itu berapa gitu ya. Di sini ininya ya, jebakannya gitu. Jadi jawabannya pasti A, seperti itu. Next, jarak dari kota A ke kota B adalah 150 km. Andi berangkat dari, ya kita ilustrasikan dulu lah ya. Oke. A, ini B. Oke, Andi berangkat dari kota A ke kota B itu dengan kecepatan 25 km per jam. Oke, jaraknya tadi 150 km. Kita misalkan jarak ini dengan S. Nah, kecepatan si Andi itu adalah 25 km per jam. Nah, sedangkan si Budi berangkat dari kota B ke kota A itu dengan kecepatan 35 km per jam. Jadi si Andi dia mulai dari kota A, sedangkan si Budi itu dia mulai dari kota B dengan kecepatan 35 km per jam gitu. Nah, keduanya berangkat tepat di pukul 7.15. Nah, pukul berapa mereka berpapasan? Nah, di sini perhatikan baik-baik ya logika berpapasan bagaimana. Nah, ini adalah sebuah jalanan yang jaraknya itu adalah 150 km. Ini mulai A, ini juga kota B gitu. Nah, ketika mereka berpapasan, entah itu di mana posisinya kita nggak tahu gitu ya. Nah, mereka udah misal sampai di satu titik. Nah, ini titik papasannya, ya kan? Nah, ketika si Andi mencapai titik ini, gitu kan ya? Ya, maka si Andi di sini sudah menempuh jarak sejauh SA. Nah, sedangkan si Budi itu sudah menempuh jarak sejauh SB, kan gitu. Nah, yang kita ketahui di sini adalah si SA ditambah si SB itu adalah 150 km. Ya. Nah, satu lagi yang perlu kita tahu adalah titik berpapasan ini itu adalah pada waktu yang bersamaan ya. Jadi nggak mungkin mereka berpapasan waktunya berbeda gitu. Yang namanya berpapasan itu pasti di satu waktu yang sama. Entah itu di pukul 9, di pukul 10, kita nggak tahu. Pokoknya waktunya sama. Nah, kita anggaplah di sini itu waktunya adalah T gitu kan ya. Nah, pada saat T ini terjadi gitu ya, si Andi itu sudah menempuh jaraknya si SA dalam waktu TA, bener nggak? Ya kan? Jadi T itu adalah waktu berpapasan. Nah, ini atau jamnya lah ya, jam berpapasan. Nah, jam berpapasan ini kita bisa tahu dalam hal ini jam berpapasannya ini itu diperoleh dari gitu ya, bukan diperoleh dari, tapi si A waktu berpapasannya sama dengan si B gitu ya. Nah, sekarang kita dari kesamaan ini kita bisa turunkan rumusnya ya. Jadi untuk mencari waktu berpapasannya si A ya, itu kita bisa pakai rumus. Nah, ingat lagi hubungan kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, jarak itu adalah S sama dengan kita pakai T aja ya. T itu adalah S per V. Maka di sini untuk TA itu berarti SA
per VA. Nah, sedangkan TB itu adalah si SB dibagi VB. Oke, dulu. Oke. Ya, lanjut. Kita sekarang mana tadi? Ya, oke, SA-nya berapa? SA-nya mana dia? SA. Oke ya, SA kita nggak tahu karena kita nggak tahu nih udah seberapa jauh jarak yang ditempuh oleh si Andi. Nah, maka kita bisa ganti SA sama dengan atau SB sama dengan. Itu terserah aja ya. Jadi di sini saya akan ambil dari kesamaan ini, SA itu adalah 150 dikurang SB. Nah, ini yang saya gantikan ke SA yang ini. Jadi si SA itu adalah 150 dikurang SB per VA. VA-nya 25. Nah, si SB tetap ya karena di sini tujuan kita mencari SB. VB itu adalah kecepatan budi yaitu 35. Nah, ini sama-sama kita bagi dengan 5 ya. Ini bagi 5 37 bagi 5 35 bagi 7 itu 35 bagi 5 itu adalah 7. Kemudian kita kali silang ya. Ini saya lanjutkan ke samping sini ya. Jadi kita kali silang sehingga kita dapat 7 dikali 150 dikurang SB sama dengan 5 SB. Oke, ini kalikan ke sini. Jadi 150 dikali 7 itu adalah 1050. 1050 dikurang 7 SB adalah 5 SB. Nah, pindah ruaskan SB-nya ke sini sehingga kita dapat 1050 sama dengan 12 SB. Maka si SB atau jarak yang sudah ditempuh budi itu adalah 1050 dibagi 12. Nah, ini silakan kalian cari ya. Ini kita bagi 12, 8, 96 ya. Kemudian 9, 97 ya, 84, 6, 0-nya di sini 5. 875 ya, 87,5 km. Nah, jadi sebenarnya si Budi itu udah menempuh jarak 87,5 gitu. Dan si SA ya sisanya gitu ya. Nah, sekarang yang kita mau apa? Pukul berapa mereka berpapasan. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah sudah berapa lama si Budi ini dalam perjalanan atau si Andi ini dalam perjalanan, kan gitu. Artinya kita mau cari TA atau TB karena dia sama di sini salah satunya aja. Berhubung di sini kita sudah menemukan SB, maka saya akan mencari di sini TB ya. TB itu adalah SB dibagi dengan VB. Nah, SB-nya 87,5 dibagi dengan VB-nya 35. Nah, ini kita sama-sama bagi 7 ya. 87,5 dibagi 7 17172 ya. Kemudian 14 3,5 ya, berarti ini 5 ya. Yaitu 12,5 per 5. Nah, 12,5 itu dibagi 5 itu 2,5 jam. Ingat ya, jam kan. Karena kecepatannya kan tadi per jam. Nah, ternyata si Budi sudah menempuh jarak 2,5 jam. Nah, dia berangkat jam 7.15. Berarti waktu berpapasannya berapa? Jadi, kita taruh di mana lagi ya? Di sini aja ya. Jadi, T itu adalah 7.15 ditambah 2.30 kan ya? 2 jam 30. Kan 2,5 jam itu 2 jam 30 menit. Jadi, ini 9.45 menit. Nah, jawabannya B. Next, soal terakhir. Rata-rata nilai ulangan dari 7 anak adalah 8. Bila salah satu anak di antaranya tidak diikutsertakan, maka rata-rata mereka menjadi 8,2. Jika X adalah nilai anak adalah nilai dari anak yang tidak diikutsertakan dan Y sama dengan 7, maka apa hubungan X dan Y gitu ya. Nah,
Untuk rata-rata untuk case soal kasus yang ada rata-ratanya gitu ya. Kita perhatikan di sini kalau 7 itu rata-ratanya 8. Kita tahu jumlah nilainya 5, 6. Dari mana? Ya jadi jumlah nilai 7 anak itu ya rata-rata dikali dengan banyak anak. Nah, jumlah nilai 6 anak. Ya, katanya kan satu orang anak dikeluarkan. Berarti sisa anaknya 6 kan? Rata-ratanya 8,2. Berarti 8,2 dikali 6. 8,2 kali 6, 12,49. 49,2. Nah, artinya apa? Nilai anak yang dikeluarkan itu ya selisih jumlah nilai 7 anak dan 6 anak, ini tinggal dikurangkan aja ya. Jadi nilai anak yang dikeluarkan adalah 56 dikurang 49,2, yaitu 6,8. Nah, ini dengan kata lain itu adalah X. Nah, pertanyaannya ada Y yang bernilai 7. Apa hubungan X dengan Y? Nah, Y sama dengan 7. Ya, dari sini kita tahu X kecil dari Y. Jawabannya B. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dulu pembahasan soal untuk part ke-6. Kita lanjutkan nanti untuk part ke-7 di video selanjutnya. Sampai jumpa.